Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nurfaliza dengan NIM 240414501168 dari kelas 2483F, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah basis data lanjut dengan judul proyek aplikasi peminjaman barang laboratorium kimia dan biologi di sekolah berbasis web. Yang melatar belakangi dari proyek ini yaitu pertama, mengapa saya mengambil laboratorium sebagai proyek ini, yaitu laboratorium ini merupakan sarana utama praktikum dan eksperimen ilmiah, mendukung proses pembelajaran siswa dan memerlukan pengelolaan peralatan yang baik. Permasalahannya yaitu rawan human error dalam pencatatan data inventaris tidak akurat dan tidak real time, pelacakan riwayat peminjaman tidak efisien, sulit menentukan penanggung jawab kerusakan atau kehilangan, kurang transparan dan memakan waktu. Lalu, dampak dari permasalahan ini itu mengganggu jadwal praktikum dan potensi kerugian bagi sekolah apabila terdapat kerusakan atau kehilangan barang pada laboratorium. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan adanya aplikasi peminjaman barang lab berbasis web. Keunggulannya, yang pertama, proses terkomputerisasi dan otomatis. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas tinggi, data real time dan terintegrasi, dan aksesibilitas tinggi tanpa instalasi khusus. Hasil yang diharapkan dari pengaplikasian ini yaitu meningkatkan efisiensi operasional laboratorium, menjaga akurasi data inventaris, memperkuat akuntabilitas penggunaan peralatan, dan terakhir mempermudah monitoring dan pelaporan. Nah, lalu bisnis rusulnya itu di sini saya memiliki 4 tabel, 4 entitas. Yang pertama itu ada pengguna. Nah, di kategori pengguna ini itu ada student, teacher, dan admin sebagai role. Yang mana student ini maksimal 3 barang untuk peminjamannya itu selama 7 hari. Teacher itu maksimal 5 barang sama seperti student untuk pembeliannya, dan admin itu full access system yang mengelola seluruh sistem pada aplikasi ini. Untuk syarat registrasinya itu harus memiliki email yang unik, password minimal 8 karakter, dan nomor telepon yang valid. Kategori pengguna dan hak aksesnya seperti yang saya tadi bilang, itu student itu dapat melihat di sini yang rincinya itu student itu dapat melihat barang, mengajukan peminjaman, dan melihat riwayat sendiri. Teacher itu sama seperti student dan dapat melihat riwayat kelas yang diampu. Lalu yang terakhir itu ada admin, itu full access untuk mengelola sistem. Pada entitas kedua yaitu barang. Nah, di barang tersebut itu apabila ada peminjaman, statusnya itu menjadi tersedia, dipinjam, rusak, hilang, dan maintenance. Aturan stoknya itu berkurang otomatis saat peminjaman disetujui. Nah, ini itu termasuk di bagian triggernya. Terus stok bertambah otomatis saat barang dikembalikan, dan alert jika stok itu kurang dari stok minimal. Pada entitas ketiga yaitu peminjaman. Nah, alur proses peminjaman itu yang pertama itu ada tertunda, yang mana tertunda itu menunggu proses persetujuan dari admin pada saat peminjam itu ingin meminjam salah satu barang atau berbagai barang. Yang kedua itu ada disetujui, yang mana barang itu sudah siap diambil atau boleh dipinjam, dan dipinjam itu sedang digunakan, dan terakhir itu dikembalikan dan selesai. Nah, syarat login itu barang tersedia, maksimal 7 hari peminjaman, didenda jika melebihi batas waktu. Terus ada yang terakhir ada entitas pengembalian. Entitas pengembalian ini itu berisi business rules-nya itu yang pertama, pengembalian harus mencatat kondisi barang saat dikembalikan. Terus jika terjadi keterlambatan, sistem akan menghitung denda otomatis. Jika barang rusak atau hilang, akan dikenakan biaya penggantian. Status barang akan diupdate setelah pengembalian dikonfirmasi. Lalu pada saat pengembalian itu stok barang otomatis bertambah setelah pengembalian disetujui, dan terakhir itu aturan denda. Lanjut ke rancangan ERD-nya. Nah, di sini kan yang pertama tadi yang sudah saya katakan terdapat 4 entitas yaitu pengguna, barang, peminjaman, dan pengembalian. Nah, relasinya yaitu pengguna ke peminjaman itu satu user
one to many atau satu user banyak peminjaman. Yang kedua itu barang ke peminjaman, yaitu dengan tipe one to many, satu barang bisa dipinjam berkali-kali. Yang ketiga itu peminjaman dan pengembalian, yang mana one to one itu satu pinjaman maka pengembaliannya satu kali juga. Terus pengguna dan pengembalian itu one to many, tracking siapa yang bisa kembali, siapa yang mengembalikan. Dan barang yang terakhir itu ada barang ke pengembalian, one to many, yang mana ada riwayat kondisi barang. Penjelasan di sini itu pengguna peminjaman itu kan one to many, artinya satu pengguna dapat melakukan banyak peminjaman. Satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu pengguna. Contoh itu student A bisa dipinjam mikroskop pada hari ini dan pipet itu minggu depan, dan satunya lagi itu tabung reaksi bulan depan. Nah, yang kedua itu barang ke peminjaman, one to many, artinya satu barang dapat dipinjam berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Satu peminjaman hanya meminjam satu jenis barang. Contohnya mikroskop A itu dipinjam oleh student X pada hari Senin, student Y pada hari Rabu, dan teacher pada hari Jumat. Yang ketiga itu ada peminjaman ke pengembalian, one to one. Artinya, satu peminjaman hanya memiliki satu pengembalian merujuk ke satu peminjaman spesifik. Contohnya itu peminjaman mikroskop, dan pengembalian itu dengan kondisi baik. Kalau nggak baik, kalau lewat itu denda 10.000. Yang keempat itu pengguna ke pengembalian, one to many, artinya satu pengguna dapat melakukan banyak pengembalian untuk tracking siapa yang mengembalikan. Dan terakhir itu ada barang ke pengembalian, one to many juga, yang mana artinya itu satu barang dapat memiliki banyak record pengembalian untuk tracking riwayat barang rusak, baik, atau hilang. Nah, lanjut ke penggunaan basis data dalam pengembangan SEO. Pada yang pertama itu saya menggunakan insert itu untuk menambahkan data dengan query, yaitu insert itu into pengguna dengan ini kolom nama, email, role, password, telepon. Dengan namanya itu yang dimasukkan namanya Johan, emailnya johan@gmail.com, role-nya sebagai student, passwordnya 1234, dan nomor telepon 08 1234567889. Di sini saya memasukkan tiga role yang sebagai student, teacher, dan admin, yaitu Johan, Jane, dan admin. Apabila query-nya benar, maka muncul tulisan query OK, 3 rows efektif. Lanjut saja, ini sama ke tabel barang. Tabel barang itu pada kolomnya itu insert into barang, masukkan kolomnya nama barang, deskripsi, kategori, lokasi, jumlah, dan status. Di sini saya masukkan isi-isinya sesuai dengan kolom. Yang kedua itu update atau mengubah data dengan query-nya update pengguna. Yang diupdate itu adalah nama ininya, nama emailnya Johan, dan nomor telepon di mana di Johan, role-nya sebagai student. Query ini tuh digunakan untuk memperbarui data pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem, seperti perubahan email atau nomor telepon. Proses update diperlukan ketika terjadi perubahan data pengguna agar informasi yang tersimpan tetap akurat dan terbaru. Yang ketiga itu delete atau menghapus data dengan query delete from barang, yang mana where nama barang itu yang dihapus itu sendok pada kolom nama barang dan di entitas barang. Keterangan ini query digunakan untuk menghapus data barang dari basis data, misalnya jika barang sudah tidak layak pakai atau tidak digunakan lagi dalam kegiatan praktikum. Yang keempat itu ada select untuk pencarian data dengan query-nya select bintang from pengguna. Di sini saya memunculkan pencarian data dari entitas pengguna, dari tabel pengguna, menampilkan data pengguna. Nah, di sini juga untuk menampilkan data barang. Di sini saya menggunakan query-nya select from barang dengan where nama barang, yang mana nama barangnya itu persen A persen. Menggunakan ini untuk mencari barang yang huruf di tengahnya itu A. Nah, di sini itu saya juga memasukkan trigger
triggernya itu pada tambah stok barang. Query-nya create trigger kurangi stok barang. After insert on peminjaman di tabel peminjaman, for each row begin update barang. Jika barangnya itu berkurang jumlah dikurang 1, where ID barang, new ID barang. Jika stok habis, ini jika dipinjam, jika meminjam barang, apabila ada pengguna yang meminjam barang. Jika stok habis, ubah status jadi dipinjam, update barang pada statusnya dipinjam, where ID barang, new ID barang, and jumlahnya 0. Penjelasan itu, trigger ini bekerja setelah ada peminjaman baru. Langkah pertama itu kurangi stok barang sebanyak 1, jumlahnya itu dikurang 1, contoh 5, jika dipinjam berkurang jadi 2. Langkah kedua itu cek apakah stok sudah habis. Jika jumlah 0, ubah status jadi dipinjam. Jika masih ada jumlah yang kurang dari 0, status tetap tersedia. Contoh penggunaan trigger ini yaitu pada saat peminjaman barang. Di sini saya login sebagai student untuk meminjam barang. Di sini dia bisa melihat barang-barang yang tersedia yang disediakan oleh admin laboratorium. Di sini jumlahnya itu misalnya saya memilih kawat osel dengan jumlah 10 unit. Nah, di sini statusnya tersedia, saya pinjam. Oke. Nah, di sini menunggu persetujuan kan. Lalu saya masuk ke laman admin. Sebagai admin. Masuk. Nah, di sini sekalian nanti saya akan menjelaskan langsung nanti saja deh. Pada kelola peminjaman ini menunggu persetujuan kan. Di sini ada kawat osel terus disetujui. Oke. Nah, udah kan? Udah disetujui kawat osel. Kembali ke Johan. Nah, di kawat oselnya itu berkurang jadi 7 unit. Disinilah letak dari penggunaan triggernya. Pada saat si Johan meminjam kawat osel, maka jumlahnya itu berkurang karena berkurang otomatis. Ini adalah contoh penggunaannya, yang tadinya 8 unit sekarang menjadi 7 unit. Lanjut ke penjelasan trigger. Lanjut. Lanjut penggunaan basis data dalam pengembangan SI. Saya juga menggunakan join untuk menampilkan data peminjaman lengkap. Di sini dengan query-nya select ID peminjaman. Saya memasukkan ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, tanggal ACC, status, nama barang, nama S nama peminjam, admin, dan S nama admin ACC. From dari peminjaman. Terus saya gabungkan pada pada tabel barang dan pengguna. Dengan barang itu saya menggunakan ID barang untuk gabung ke tabel peminjaman ini, dan pengguna yaitu ID pengguna. Left join pengguna admin on ID petugas ACC pada saat petugas ini meng-ACC peminjaman. Nah, when statusnya itu akan order by cash, when pay statusnya itu menunggu, status disetujui, dan status ditolak. And ID peminjaman desk. Select data yang ditampilkan. Info peminjaman itu ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal ACC, status. Info barang ada nama barang, info peminjam itu ada nama pengguna, info admin itu ada nama admin yang menyetujui. Penjelasannya itu from and join menggabungkan 3 tabel. From peminjaman saya menggabungkan tabel barang dan pengguna ke peminjaman ini. Nah, di sini pengaplikasiannya yaitu pada saat seperti tadi. Di sini saya Johan ini meminjam. Pada saat Johan ini meminjam barang, dia minjam lagi kan Cawan Petri pinjam.
Oke, ini cawan Petri. Dia menunggu persetujuan. Nah, di sini proses joinnya itu masuk di bagian pengaksesian barang. Nah, penggabungan join tadi ada peminjam itu menggunakan ID, emailnya, dan nama peminjam itu sebagai Johan, dan barangnya itu ada cawan Petri, ID-nya 14 di bagian peminjaman. Nah, di sini tuh ada nomor peminjam, barang, tanggal pinjam, batas kembali, jumlah, dan aksi tadi yang disetujui atau ditolak. Nah, ini ada disetujui. Nanti apabila ini disetujui, ini tabel gabungannya itu kan tadi yang menunggu persetujuan yang dikelola peminjaman itu gabungan dari keseluruhan itu ada peminjam, siapa yang meminjam, barang, tanggal pinjam, batas kembali, jumlah, aksi. Di sini ada peminjam, barang, tanggal pinjam. Ini di tanggal pinjam, batas kembali, dan status ataupun ditolak. Ada juga tanggal pengajuan pembeliannya. Nah, ini adalah masuk dari gabungan dari proses peminjaman tadi di bagian kelola peminjaman. Lanjut saja. Kesimpulan dari proyek ini yaitu aplikasi peminjaman barang laboratorium kimia dan biologi berbasis web ini berhasil menerapkan konsep basis data lanjut secara komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan inventaris laboratorium. Sistem mengimplementasikan normalisasi 3NF, trigger otomatis, foreign key constraint, dan concurrent access control untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Sistem menyediakan fitur lengkap untuk siswa, menyediakan cek ketersediaan barang, mengajukan peminjaman, dan tracking status, dan admin itu mengapprove atau mereject kelola inventaris, generat laporan. Sistem denda integrasi dengan perhitungan otomatis mendorong akuntabilitas penggunaan peralatan laboratorium yang lebih baik. Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan laboratorium, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan barang, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung kualitas pembelajaran praktikum. Data yang tercatat membantu sekolah membuat keputusan lebih tepat terkait pengadaan barang dan kebijakan peminjaman. Pengembangan masa depan dapat meliputi notifikasi real-time, integrasi barcode atau QR code, mobile application, dan integrasi dengan sistem sekolah. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan banyaknya kekurangan itu saya mohon bantuannya agar ini pengaplikasiannya jadi lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.